Perekonomian Sri Lanka tengah dilanda krisis hingga kemudian resmi dinyatakan bangkrut. Kebangkrutan tersebut tak terlepas dari kegagalan pemerintah Sri Lanka dalam menghentikan krisis ekonomi terburuk. Imbasnya, Sri Lanka gagal bayar utang luar negeri yang mencapai sekitar 754 triliun rupiah. Berbagai dampak buruk harus dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Sri Lanka akibat krisis perekonomian yang terjadi. Semisal menghadapi kelangkaan bahan bakar minyak, pangan, hingga tak berharganya mata uang Sri Lanka. Lantas, apa yang perlu dilakukan oleh Sri Lanka agar dapat terbebas dari keterpurukan perekonomian saat ini? Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad mengatakan, saat ini terdapat 2 langkah yang dapat dilakukan pemerintah Sri Lanka agar dapat menghidupkan kembali perekonomiannya, yaitu dengan melakukan ekspansi fiskal dan pemberian insentif secara masif berupa pengurangan pajak serta suku bunga. Tauhid kepada Kompas Jumat 24 Juni mengatakan, ekspansi fiskal atau peningkatan anggaran belanja pemerintah perlu dilakukan untuk memperbaiki sektor-sektor rusak. Adapun sasaran perluasan anggaran belanja dapat diarahkan untuk bantuan sosial, pemberian subsidi, hingga pembangunan infrastruktur. Namun sumber dananya harus dari utang. Oleh sebab itu, Sri Lanka sudah mencoba untuk melobi IMF untuk mendapatkan pinjaman uang. Tapi agar dapat kembali melakukan penarikan utang, Sri Lanka dinilai perlu melakukan pembenahan pemerintahan terlebih dahulu. Pasalnya, setelah gagal bayar utang, kata Tauhid, negara atau organisasi internasional kehilangan kepercayaannya terhadap pemerintahan Sri Lanka saat ini. Bersamaan dengan peningkatan anggaran belanja, Sri Lanka dinilai perlu mengurangi besaran pajak dan suku bunga acuannya. Ini dilakukan guna mendorong kembali roda perekonomian, khususnya berasal dari dunia usaha. Maksudnya adalah agar dunia usaha tidak dibebani biaya yang besar. Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira mengatakan agar dapat terbebas dari keterpurukan saat ini, pertama-tama Sri Lanka perlu melakukan renegosiasi dengan seluruh kreditur, terutama dari program Belt Road Initiative. Kemudian, Sri Lanka juga dinilai perlu meningkatkan efisiensi birokrasi pemerintahan dengan konsisten memberantas korupsi. Hal ini disebut sebagai syarat mutlak bagi Sri Lanka untuk dapat bangkit dari kebangkrutan yang dialami. Pada saat bersamaan, Sri Lanka juga perlu mengembalikan kepercayaan investor dan pelaku usaha untuk fokus pada investasi yang padat karya. Dengan demikian, perekonomian dapat bergerak kembali di negara tersebut. Sebagaimana diketahui, Sri Lanka mengalami kebangkrutan hingga tidak dapat membeli bahan bakar minyak, impor, bahkan dengan uang tunai. Penyebab Sri Lanka bangkrut karena runtuhnya perekonomian negara tersebut. Perdana Menteri Sri Lanka Ranil mengatakan melakukan kesepakatan dengan IMF adalah jalan satu-satunya agar negara ini bisa kembali pulih.